juga karena rotasi sangat diperlukan juga nantinya. Dan 2 hero terakhir nih untuk SMG. God lane belum terlihat dan juga jungler. Mungkin ini kalau misalnya mau main hero table semua, Fredrin bisa aja keluar sih. Bisa. Jungler jadi sustain dan dari gold lane itu pure damage, Undying damage dan Roger. Wow. Karena sekarang untuk patch sekarang dari emblemnya itu lebih banyak jungle yang keluar tuh mengandalkan basic attack-nya. Jadi kayak Link, Roger, serta terakhir Brody pick defensif melawan Link yang enak banget. Atau nanti kalau di Temple Esmeralda juga dia bisa lari. Jadi oke lah pick Brody-nya. Oke. Dan satu hero terakhir ini carry oke sih. Carry ya. Carry Cloud ya. Carry setengahnya untuk nge-meltdown adanya lapu-lapu juga pasti. Menarik banget nih. Ini Esmeraldanya XP lane harusnya. Sebenarnya kalau ditaruh di gold lane pun dia ngambil magical power bisa-bisa aja, tapi kayak kurang frontliner jatuhnya. Jadi tergantung nih strategi dari RRQ bersama dengan Babang Rev ya yang membantu untuk drafting di sana. Gold laner. Magical damage-nya udah ada 3 sih. Kalau emang mau ambil MM lebih enak, lebih stabil lah. Oke. Kira-kira siapa nih ya? Fredrin. Esmeralda gold lane harusnya. Oke, dia ngambil badan di depan. Sempet beberapa kali gue lihat juga Esmeralda dari gold lane itu lumayan enak ya, karena sustain dan dia punya damage nantinya. Punya damage, punya escape mechanism juga ya. Itu kayak paket lengkap sih, tebel juga, pergerakan cepat juga. Tapi ya ini dia ya di draft pick kita yang pertama. Ini masih match pertama, game pertama juga tentunya di best of the series. Kira-kira siapa nanti yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan tentu jangan luput untuk kalian mensupport lah seluruh tim yang bermain khususnya untuk RRQ sendiri. Benar nih, para pendukung RRQ boleh dong di kolom komentar kita diprediksi dulu skornya dengan hashtag-hashtagnya juga boleh. Atau kalau mungkin kalian yang bukan pendukung tim RRQ tapi karena ini adalah tim Indonesia gitu kan, bolehlah kalian bantu dulu supportnya gitu kan. Ini kan tim Indonesia berhadapan dengan tim di luar Indonesia. Betul. Jadi ya nggak ada salahnya kok kalian kasih dukungan ke tim Indonesia. Betul, walaupun mungkin kalian misalnya ngefans sama tim lain, misalnya sama EVOS gitu ya. Tapi EVOS kan udah amanin 1 slot. Makanya sekarang tuh kalian bersatu dulu, kalian dukung dulu tim Indonesia yang sedang bertanding. Pastinya karena sebentar lagi juga kita akan masuk juga nih tentunya ke dalam mini game kita di game kita yang pertama antara tim SMG melawan RRQ. So, ini dia. Wah, ini menarik banget ya dengan Roger jungle. Sebenarnya farming speednya lumayan cepat, tapi dari sisi lain Cipui juga udah ganggu dan ini lumayan bahaya, retry-nya kepancing. Terpaksa ya, karena memang Ring of Punishment-nya itu lumayan cukup ngeganggu sih. Dia bisa ngebuka vision juga ya, ke arah rumputan dan apalagi dengan menambahkan juga ada lifesteal yang dia keluarkan di situ. Belum lagi cukup sakit juga gitu kan, damage yang diterima lumayan lah untuk awal-awal kikis darah dari jungle. Tapi kalau dilihat dari posisi Yomiko dia udah mulai nge-screening. Dia udah mulai ditempelin agar Cipuinya nih nggak bebas gitu loh, nggak bebas untuk jalan kemanapun yang dia mau. Betul, tapi ya kita masih ada sedikit technical issue yang terjadi ya. Mungkin kita masih bakal mencari nanti supaya gamenya jauh lebih aman dan nyaman juga. Karena memang ya penentu gak sih ini? Iya, ini elimination match kawan-kawan. Jadi pastinya kedua tim ini harus bermain dengan kondisi yang nyaman untuk mereka ya. Jadi harap sabar dulu teman-teman, sabar. Apalagi yang gak bisa lolos dari sini juga nggak cukup sampai di situ, masih harus bertanding lagi. Udah di depan itu udah banyak yang nungguin gitu kan dari masing-masing grupnya. Jadi mereka harus bermain secara maksimal, jangan sampai nanti ada problem dari mungkin dari koneksi, mungkin dari device-nya. Jadi ditunggu dulu sampai aman. Betul, supaya bisa lebih maksimal lagi nanti dalam bermain. Karena biasanya kalau gangguan-gangguan kayak gini kan bakalan berpengaruh banget ya, misalnya kayak team fight di area Lord Pit maupun Turtle gitu. Jadi nggak kepencet tuh retry-nya, itu bakal berpengaruh banget. Wah, itu teman saya banyak yang kayak gitu Kak. Tapi sebenarnya bukan gak kepencet, emang kepencet cuman salah Kak. Nah dia bilangnya aduh gak kepencet, nah itu banyak tuh. Biasanya alasannya nih nge-lag, ngeselin banget. Aduh nge-lag. Makanya sekarang tuh kalau kalian lihat Mobile Legends ketika kalian pencet pingnya itu langsung kelihatan. Atau kalian tahu lah komen yang unstable network ya, itu kelihatan pingnya kawan-kawan, karena mungkin banyak pembohong yang bilang nge-lag gitu kan, ternyata nggak nge-lag, emang alasannya doang. Itu sebenarnya untuk menyelamatkan harga diri ya, karena kalau misalnya bawa retribution tuh kayak bawa ini loh, nama keluarga. Makanya, ya berat banget bebannya. Itu bawa nama keluarga serius deh, salah aja nih, kayak apa yang udah kalian lakukan dari awal, mau kalian udah banyak ngekill kayak apa kayak
pasti akhirnya. Bener, red miss sekali aja tuh pasti. Wah, Aduh. penuh lah itu. Kadang kalau nggak dipapain, kalian jangan berpikir nggak diomelin gitu kan. Itu diomelin, cuman kalimat dia kena sensor jadi nggak keluar ya. Bener-bener. Ya sekarang kayak patch yang terbaru nih jauh lebih apa ya, dibilang kurang leluasa dalam ngetik juga kan memang sebenarnya kita memang behavior itu memang untuk diri lo sendiri gitu kan jadinya. Tapi setiap ada ketikan-ketikan udah nggak keluar tuh, udah banyak notif. Makanya karena kalau retri miss terus kalian ngerasa pada teman-teman gue diem aja, itu gak diem teman-teman, percaya sama udah gue. ngetik, coba dia kena mute. Itu dia udah ngetik, udah marah-marah, tapi dia kena sensor jadi nggak keluar kawan ya. Udah mana panjang banget ngetiknya ya. Iya biasanya kalau teman saya itu langsung di mute Kak, langsung di mute semua tek. Pokoknya kalau retri gagal langsung buka scoreboard mute semua. Karena dia udah tahu itu yang keluar tuh akan kata-kata nggak enak lah pokoknya. Benar, tapi ya semoga aja toxic behavior ini tidak terjadi di circle kalian ya pastinya ya. Semoga circle kalian, semoga teman-teman tongkrongan warkop sopan. kalian aman-aman ya. Ya. Kalau retri nggak kena, aduh nggak apa-apa kita coba lagi nanti. Ya, atau gitu. misalnya dia tahu retrinya busuk gitu, dia bilang, aduh mohon maaf tadi meleset Oh gitu. iya. Terus teman-temannya nggak apa-apa kok, ya kita support nanti. Ya, kayak nggak ada sih. Nggak, jujur sebelumnya pernah, biasanya tuh kayak orang-orang yang dari daerah-daerah gitu. Iya. Maaf ya Kak, ini apa tadi nggak kepencet. Lebih baik begitu daripada berbohong nge-lag gitu kan. Serius, sekarang kalau bohong lag unstable network kelihatan pingnya. Karena saya kemarin coba. Saya main aduh gak dapat lagi kan. Biasa kan kalau nggak dapat biasa unstable network kan. Kelihatan pingnya. Pingnya kecil gitu kan. Gak bisa gocek ya. Ini pasti ketahuan. aduh ini pasti chipsetnya belum pakai Snapdragon sih. Iya sih kayaknya. Mungkin nge-lag ya. Nge-lag, makanya kalau udah chipsetnya udah bagus, device-nya bagus, harusnya udah nggak ada alasan lagi. Iya betul. Apalagi kan habis update juga ya. Itu nambahin ini nggak sih? Harusnya iya size dong. Ya? Harusnya iya. Setiap ada pembaharuan tuh akan ada sesuatu yang baru pastinya. Dan sepertinya gamenya sudah siap kawan-kawan. Kita akan kembali masuk lagi di dalam game kita. Masih di menit pertama dan udah ada invasi nampaknya dari Versik. Ini dia permainan menggunakan assassin pasti bakalan cukup rusuh ya. Tapi dengan SP yang sudah cukup banyak terkikis ya dari serang Versik, lebih milih untuk mundur aja daripada riskan nantinya. Oke, Esmeralda Gold Lane ya, catat kawan-kawan. Esmeralda Gold Lane bisa ngezoning Brody, lihat darah dari Sasanya udah low banget. Ya, ini bisa jadi strategi baru juga tentunya yang bisa kalian terapkan nanti di ranked. Asalkan bisa makainya, jangan cuma ngikut-ngikutin doang gitu ya. Paling gak main berlima lah teman-teman. Soalnya saya sekarang lagi main solo mulu ya. Jadi kalau main sendiri juga tiba-tiba Esmeralda Gold Lane dan ternyata nggak capable kan, jadi nggak enak gitu ya buat teman-teman yang lainnya. Memang kan butuh kepercayaan dari kawan-kawan. Ini kadang-kadang udah ngepick Esmeralda Gold Lane udah langsung disumpah serapah Pak. Sebelum game yang mulai. Belum juga langsung ditabrak lagi pick marksman kan. Iya. Tapi udah sudah adanya satu buah inisiasi ke arah turtle yang pertama tentunya. Setelah position sudah mulai terlihat juga dari masing-masing player. Tapi kayaknya bakalan coba untuk di reset aja ya, karena memang posisi dari Versik juga masih di area purple buff-nya nih. Karena kedua jungle-nya menurut gue lumayan membutuhkan buff ya, depend on buff banget. Tapi ternyata udah di setup nih sama RRQ dan udah ditarik ke bagian belakang. Cukup rapih memang dari bagian depan. Flicker digunakan bahkan dengan dua Dragon Stun menjadi follow up. 1 kill yang bisa didapatkan sebagai first blood. Versik akhirnya melepas dari Turtle. Reward Manipulation, Tempest of Blade dan Retribution masih bisa diamankan oleh RRQ. Namun kali ini korban terjadi lagi. Subway harus hilang bersama dengan Banana. Wow, ini trading yang cukup on point ya bisa dibilang ya. Oke, teman-teman dari RRQ kekurangan 2 player atau kehilangan 2 nyawa. Tapi dengan adanya 1 turtle buff ditukarkan dengan 1 nyawa dari area core-nya, Subway yang harus dihilangkan itu masih untung lah ya. Iya, belum lagi turtle juga tadi kan didapatin sama RRQ ya. Dia dapetin XP sharing dan gold sharing juga. Dengan Subway yang tumbang di posisi yang tadi udah ngambil purple buff, dia harus kehilangan purple buff dengan waktu yang lumayan lama sampai nanti purple buff-nya spawn lagi. Betul. Dan yes, kita bakal melihat juga di sini ya rotasi yang dilakukan dari serang Versik di sini cukup cepat juga tentu. Tapi ramai banget nih di area river ya. Tapi masih akan coba untuk tahan aja karena memang belum adanya lagi di Wave Dragon, masih cooldown. Sementara Sasa masih agak lumayan cukup tertekan ya dengan adanya presence yang diberikan oleh seorang Bang Sin. Belum lagi rotasi dari RRQ juga udah mulai mengarah ke arah gold lane nih. Tanpa ada rotasi dari RRQ aja,
Sasa udah bener-bener ke pressure, darahnya selalu di bawah setengah. Miko coba untuk nahan minionnya karena ini bakal rugi banget ketika dari katapult yang bawa goldnya bisa di clear, nggak didapetin goldnya sama Brody, bakal ketinggalan lumayan jauh. Iya, apalagi ini udah ketinggalan satu level ya. Sasa masih level 5 sementara Bang Sin udah level 6. Jadi ini bakal semakin berbahaya lagi. Tapi si Halberd dibikin mau nggak mau sih. Mau nggak mau ya terpaksa sampai harus mengeluarkan si Halberd. Tapi lihat ada satu inisiasi juga Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan begitu aja. Divine Judgment berhasil didapatkan seorang Sasa. Sementara waktu ini satu pergerakan yang cepat banget sih dari teman-teman RRQ. Masalahnya si Halberd first item, ya ini situational item ya kawan-kawan ya. Jadi nggak selamanya bisa, wah di inversi galak banget, dia berani banget untuk invade jungle dan di arah mid lane. Lapu-lapu yang hadir langsung ditendang dengan 2 Dragon Curian dari Clay. Sementara kita balik lagi ke si Halberd nih. Mungkin untuk landingnya karena lawan Esmeralda cocok banget lah si Halberd. Yeah. Tapi kalau dilihat dari hero-nya Brody, dia kehilangan burst damage jatuhnya kak. Kurang sih, tapi itu memang kayak harga yang mahal ya. Mungkin untuk bisa setidaknya lebih sustain kali ya untuk melawan adanya seorang Esmeralda. Tapi sudah kita melihat juga di sini adanya satu pergerakan lagi ke arah turtle yang kedua tentunya, di mana satu position dari teman-teman RRQ menutup angle view dari teman-teman dari SMG, tapi ternyata masih cukup on point dengan ada satu buah retribution dan juga ada Tempest of Blade. Namun di sisi belakang mau pergi kemana sampai berhasil di pick off lagi dan lagi Clay looking for more, tapi dengan ada satu buah imitasi ke arah Bravest Fighter tadi dari seorang Clay ya, berhasil menyelamatkan nyawanya. Dia mencari posisi aja dan ini keuntungan untuk RRQ yang lumayan banyak. Karena dia dapetin turtle dengan retribution versik tadi, dapetin kill juga lumayan satu dari item buildnya. Dreadnought armor nih untuk dari Fredrin dan juga Kaja. Karena memang ini frontliner hitungannya. Sementara untuk Esmeralda Goldland dengan item baru ya teman-teman, Starlion Sight ini berfungsi banget untuk Esmeralda. Apakah sudah tidak diperlukan lagi dengan adanya catat talisman atau tadi sih kayaknya masih on progress ya? Ya sebenarnya harusnya nggak usah ya, karena cooldownnya udah ada, mana regennya udah ada, dan dia juga pakai Impurage yang nanti bisa nambahin mananya lagi. Harusnya udah bisa ke damage atau sustain item lainnya. Oke. Apalagi nggak face to face sama lapu-lapu. Jadi Dominance Ice bukan jadi harga pertama, tapi nampaknya di sini double penetration udah langsung akan di pop up. Lihat 2 buah pick point yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ di sini, bahkan menemukan Looking for More di sisi belakang. Seorang Smooth yang mau pergi kemana Pak, sakit banget damage-nya. Masih akan coba untuk lanjutkan lagi aja tentunya. Di sini adanya satu buah Falling Star mau connect ke arah satu player dan satu orang terakhir di sisi tengah berhasil dikantongi oleh Bang Sin. Di sini cukup cepat pergerakan dilakukan oleh teman-teman dari RRQ menumbangkan 4 player sekaligus. Sasa, salah pergerakan nampaknya, rotasi backup yang niatnya itu dilakukan oleh Sasa malah berujung blunder lagi, memberikan satu kill kepada RRQ yang lagi unggul dan Falling Star Moon. Buset Bang Sin sabar, dan akhirnya dia harus nahan damage yang cukup banyak. Untungnya nggak tumbang tadi, nggak ada efek sisi lagi. Yes, masih cukup sustain ya dengan adanya Esmeralda dari gold lane kita. Iya, kalau ngeliat Chin main tuh kadang saya yang deg-degan gitu kan. Gimana temen-temennya ya? Rasanya gimana seperti sama Bang Sin? Oke, tapi mungkin ya itu dia kepercayaan ya. Ini udah gue pasti percaya teman-teman gue bisa nge-cover gitu ya. Tapi lihat di sini sudah mulai jauh banget game point yang dikumpulkan oleh teman-teman dari RRQ sendiri. 22.000 berbanding dengan 17.000. Wah, 5.000 sih. 5.000 gede banget sih. Iya, menitnya baru menit 7 masalahnya Kak. Ini perbedaan yang jauh banget. Bahkan turtle ketiga udah di setup lagi nih sama teman-teman dari RRQ. Walaupun versiknya masih ngambil buff dulu. Betul, tapi di bottom lane kali ini nampaknya ada satu buah ganking yang terjadi ke arah Bang Sin. Gak bisa pergi kemana-mana, ini harganya mahal banget sih. 4 resource dikeluarkan hanya untuk nge-kill seorang Esmeralda aja. Oke, mungkin mereka bisa dapetin satu buah altar turret ya, tapi akan ditukarkan dengan adanya lagi dan lagi turtle ketiga untuk seorang Versik. Ya, intinya mereka komit. Dari SMG dia komit banget. Mereka tahu dia nggak bisa fight di arah turtle, mereka harus ngambil laning jauh. Dan pas juga ketemu Bang Sin gitu kan, langsung di all in, dia dapetin turret juga. Untuk sekarang sebenarnya apa yang dilakukan oleh SMG malah terbilang untung. Lihat dari goldnya mengejar dari yang ketinggalan 5.000 jadi 4.000. Lumayan lah ya, dikit-dikit bisa keep up ya. Tapi posisi di sini sudah mulai terlihat juga ya dari teman-teman RRQ. Apakah akan terjadi kerusuhan lagi di area Purple Buff? Karena ini udah mulai ketinggalan jauh sih. Dari Savoy masih level 10, sementara dari Versik sudah level 12 ya. Ya, menarik banget. Versiknya juga assassin tapi galak banget ya. Dia udah punya item juga. Dia berani rotasi, berani buka. Cipui juga selalu ready, jadi siap pick off.
Sudah mulai terlihat juga di sini dengan ada satu buah revolt manipulation di pop up gitu aja. The Wayward Dragon dibuka, Tempest of Blade ke arah belakang. Mau pergi kemana nampaknya dari Subway nggak bisa selamat lagi. 2 nyawa berhasil dikantongi. Sasa pun harus menyusul kematian dari Subway. Ditambah lagi dengan ada permainan objektif yang akan dimainkan oleh teman-teman dari RRQ mendapatkan inner turret di lini atas. Bahkan midnya juga mau dipaksa menyisakan 2 member untuk melakukan defense, harusnya nggak bisa. Dan yes, outer turretnya dari mid lane bisa dihancurin dan otomatis purple buff, orange buffnya mulai terbuka juga untuk diinvasi. Sementara dari segi item, ternyata dari Valentina Clay bermain dengan Enchanted Talisman, ada burst damage juga dari Lightning Transient. Ini menutup cooldownnya serta ada burst damage, jadi lumayan banget. Sementara kalau dilihat dari comparison terhadap mid lane-nya, Stormy, Ice Queen One menjadi item pertama yang artinya utility dari Yves-nya juga udah mulai terasa nih. Ya lumayan lah untuk adanya efek-efek slow, apalagi kan Void Crystal ya untuk bisa menghambat pergerakan dari teman-teman RRQ sendiri. Tapi lihat pergerakan dari Versik di sini benar-benar bermain cukup agresif ya, dengan ada Tempest of Blade dari pop up, Brevis Fighter connect di sana, tapi Versik masih bisa selamat dengan ada backupan dari Cipuy dan juga Clay. Flickernya kebuang dari Smooth, namun sepertinya belum selesai masuk. Bang Sin kali ini dengan Falling Star di bagian belakang, real world manipulation, defensif juga di pop up untuk memukul mundur, namun sayangnya damage yang diterima oleh Smooth terlalu besar, harus tumbang juga, kehilangan 1 member. Sementara di arah mid lane Versik bisa dapetin 1 buah inner turret. Wah, ini pengalihan yang cukup baik ya. 1 nyawa ditambah lagi dengan inner turret yang berhasil mereka kantongi. RRQ semakin mendominasi ya di game pertama kali ini, bahkan mungkin mencoba untuk menginvasi atau inisiasi yang akan coba untuk dibuka ke arah Lord yang pertama. Karena ya teman-teman dari SMG sih bakalan berfokus untuk ngedefense lebih dahulu ya. Iya ya, dan ini wah, dilihat dari permainan RRQ yang sekarang beda banget loh sama yang kemarin. Apa ini hari kebangkitan sang raja mungkin ya? Hari mau long weekend juga lagi ya kan. Iya, kebangkitan sang raja beda banget ya. Kemarin mereka seperti kayak masih belum dapetin chemistry mungkin, masih bingung satu sama lain. Dan dengan line up yang berbeda juga, mereka bisa unggulin game ini 9.000 net worth loh di menit yang ke-10. Ditambah lagi dengan permainan-permainan objektif ya, 3 lane mereka berhasil kantongi juga. Bahkan sekarang hanya menyisakan best turret aja dari ketiga lane-nya, ditambah dengan adanya Lord juga yang sudah mereka kantongi. Bakal semakin kuat lagi nih pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ. Walaupun mungkin memang dari SMG punya high ground yang kuat ya, dengan adanya Esmeralda Yves, harusnya Lord ini bukan jadi hambatan sih. Apalagi ada Chow juga yang kalau memang salah gerak bisa dipunish gitu kan, dengan Duel of the Dragon-nya. Udah gitu jungle-nya juga kan Roger yang punya high mobility juga, nggak gampang lah buat diincer. Sementara juga Versik mungkin memang bisa nabrak ke bagian belakang, tapi harus hati-hati juga nih, damage output dari Brody ini harus diperhitungkan mulai sekarang. Walaupun memang di sini Brody-nya agak sedikit kewalahan juga ya. Tapi lihat dengan ada 1 buah Lord, kali ini Brevis Fighter udah mulai bakal coba di pop up dengan ada 1 buah Duel Dragon di sana, ternyata masih belum cukup damage yang dikeluarkan. Versiknya ternyata berhasil terculik, tapi looking for more kill dari arah sini. Smoothnya terpaksa membuka ada 1 buah flicker untuk menyelamatkan nyawanya, dan Lordnya masih akan coba untuk defense terlebih dahulu. Ini teman-teman dari SMG juga nggak mau terlalu greedy ya. Oke, mereka udah bisa dapetin Versik karena belum terpick up sama sekali. Enough gitu, jadi mereka nggak mau coba untuk lanjutin lagi, apalagi dengan banyaknya resource yang dikeluarin. Lihat ini udah kayak abis semua flicker, nggak ada, ultimate pun udah pada dipakai semua. Benar, harus puas dengan hanya mendapatkan 1 base turret di bagian top lane. Sebenarnya udah enak ya, karena base turret di top lane di Lord yang pertama itu udah untung hitungannya. Versik sebagai waduh ini rich guy ya, paling tajir 10.000 gold, dia farmingnya kencang banget sih. Kencang banget. Karena apalagi baru terpick up pertama kali ya, tapi 1 buah pergerakan juga kali ini nampaknya sedang Sin cuma dominasi dengan berhasil mempick up 1 player, 2 player bahkan dari sisi SMG di lini belakang. Masih akan coba untuk dikejar aja Subway-nya, masih akan coba untuk pergi menjauh dari area peperangan yang ada. Namun ternyata Duel Dragon berhasil connect di sisi lain, Tempest of Blade connect ke arah 2 player sekaligus, dan lihat hampir coba untuk mendapatkan wipe out. Apakah ini bakal menjadi akhir perjalanan dari tim SMG, karena nampaknya Smooth masih akan coba untuk melarikan diri, tapi bestnya bakal terbuka, dan ini dia kemenangan pertama untuk RRQ. Sang raja yang telah bangkit dengan gameplay yang sangat mengerikan. Esmeralda di gold lane, Sin mampu mendominasi posisi dari Sasa. Brody yang gak berkutik sama sekali, bahkan sampai di late game Brody-nya tetap menjadi makanan dari Sin. Falling Star Moon dengan Starlium side item yang sangat berfungsi, ada cooldown, mana regen, ada damage juga. Sangat-sangat cocok dengan Esmeralda, dan inilah yang dibawakan oleh RRQ, Esmeralda gold lane. Ini